Pesan-pesan Natal di penghujung tahun. Pertama-tama, kita mau melihat pesan Natal itu dari kehidupan Yusuf dan Maria. Dari kehidupan Yusuf dan Maria ini ada satu pesan yang saya tangkap, yaitu tentang keharmonisan rumah tangga. Saya percaya Allah mempercayakan Yesus kepada Yusuf dan Maria, karena Yusuf dan Maria ini adalah sepasang suami istri yang harmonis. Saya percaya, saudara. Dan sampai saat ini Allah masih mencari, membutuhkan rumah tangga yang harmonis untuk melahirkan, untuk menjaga, untuk merawat bayi Yesus. Yesus kecil. Siapa Yesus kecil itu? Anak-anak kita. Gitu? Kristen itu kan Kristus kecil. Allah masih membutuhkan. Dan saya percaya rumah tangga yang demikian pasti diberkati oleh Tuhan. Yusuf dan Maria diberkati, tidak kekurangan. Mari kita melihat lebih jauh apa yang bisa kita pelajari dari pribadi Yusuf dan Maria ini. Pertama, yaitu Yusuf. Yusuf adalah, saya katakan, dia seorang suami yang melindungi istrinya. Yusuf melindungi Maria. Nah, ini kewajiban seorang suami, melindungi istri. Nah, saya melihat bagaimana Yusuf itu, dia bisa memberi rasa aman kepada Maria. Dia menjaga kehormatan Maria. Sebelum dia tahu bahwa anak yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus, dia sudah punya pemikiran itu mau menjaga, melindungi Maria. Ya toh, Alkitab kan ngomong, dia berusaha untuk tidak menjelek-jelekkan, diam-diam mau menceraikan Maria. Mengapa menceraikan dia? Karena dia belum tahu bahwa itu bayi dari Roh Kudus. Itu rahim dari Roh Kudus. Dia pikir Maria terang berbuat serong. Ya itu wajar, saudara, ya, tentunya. Apalagi setelah dia tahu kalau bayi rahim dari Maria itu dari Roh Kudus, wah, dia lebih melindungi lagi. Nah, ini, saudara-saudara, yang dibutuhkan di dalam kehidupan rumah tangga. Seorang suami itu bisa menjaga, melindungi istri, menudungi, kata yang dipakai dalam Rut, melingkupi, membuat istri dan juga anak-anak tentunya merasa aman, tentrem, ayem. Nah, ini, saudara, ini yang saya lihat dalam kehidupan Yusuf. Tetapi sebaliknya, seorang istri harus juga bisa tenang, tanda kutip, di bawah perlindungan suami. Jadi timbal balik, ya. Kalau istri itu tidak bisa tenang, dia lari ke sana sini, ya tidak bisa, bukan? Seperti yang dikatakan dalam Amsal 7, ayat 11 dan 12. Kakinya tidak bisa tenang di rumah, sebentar di sana, sebentar di sini. Ya sudah bisa baca sendirilah, itu istri yang bagaimana Amsal 7. Tapi kita lihat dululah kepada pribadi seorang suami ini. Bagaimana Yusuf sudah menjadi panutan bagi setiap suami-suami, bahwa dia sudah menjaga, melindungi istrinya dengan begitu rupa. Nah, istri kalau begini pasti merasa aman. Itu yang pertama. Nah, sekarang bagaimana dengan Maria? Mari kita lihat dengan Maria. Maria adalah seorang istri yang menghormati kepemimpinan suami. Ini yang bisa dipelajari oleh setiap istri. Bagaimana Maria itu menghormati kepemimpinan suaminya. Dan itu kelihatan sekali pada waktu Yusuf disuruh ngungsi oleh Allah. Karena Herodes mencari anak itu mau membunuh. Malam-malam Tuhan beritahu kepada Yusuf, cepat bawa lari anak itu. Malam ini juga, cepat pergi. Saya bisa membayangkan, ya, bagaimana seorang istri. Kok malam gini sih? Mbak besok apa? Dan mungkin dia bisa protes dan segala macam, berbantah-bantah. Tapi firman Tuhan tidak mencatat demikian. Yang dicatat firman Tuhan, malam itu juga mereka membawa anak bayi itu pergi ke Mesir. Jadi ini adalah satu bentuk penundukan diri, mendukung apa yang suami putuskan. Dia menghormati
kepemimpinan dari suaminya. Dan itu terlihat sekali dalam kehidupan Maria. Ini yang sudah hilang di akhir zaman ini. Nah, ayo kembalikan istri-istri, ayo. Hormati kepemimpinan itu. Memang istri itu memang punya peranan yang sangat penting, saya katakan. Tidak kalah pentingnya dengan suami, mungkin bahkan lebih penting. Itu tidak bisa disangkal. Istri itu yang mengatur segala perkara. Anak-anak semua diatur, semua. Istri itu peranannya sangat penting. Tetapi satu hal yang sangat prinsip, ya, saudara tidak boleh lupa. Kepemimpinan itu adalah suami. Hal-hal yang prinsip saya katakan, tolong perhatikan ibu-ibu, istri-istri. Hal-hal yang prinsip saya percaya Tuhan itu memakai suami. Saya sudah alami. Saya renungkan banyak hal-hal yang prinsip. Tuhan pakai saya untuk membimbing, untuk menentukan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya melihat hal-hal yang prinsip Tuhan memakai suami. Termasuk Yusuf dan Maria. Tuhan nyuruh Yusuf dan Maria ngungsi ke Mesir, ngungsi balik ke Nazaret dan balik ke Palestina, ke Nazaret. Semua itu Tuhan berbicara kepada Yusuf, tidak kepada Maria. Saudara boleh periksa di Alkitab. Tuhan tidak berbicara kepada Maria, walaupun Maria ini intinya kan di Maria. Dia yang mengandung, dia yang dipakai Tuhan, rahimnya dipakai Tuhan, bukan? Tapi Tuhan tidak pernah ngomong sama Maria. Maria, suruh suamimu, tidak. Makanya saudara, saya lihat Tuhan itu menghormati kepemimpinan. Makanya kalau saudara sebagai istri tidak menghormati kepemimpinan, saya tidak bisa ngomong. Tuhan aja menghormati kok. Ini penting. Istri harus belajar menghargai suami. Walaupun mungkin suami itu banyak kekurangan. Ya, jadi suami juga tidak boleh sewenang-wenang. Oh, karena kita suami, karena kita pemimpin, lalu kita tidak. Kita harus menyadari kita banyak kekurangan. Kita perlu pertolongan istri. Istri itu penolong. Saudara renungkanlah, coba renungkan. Yusuf dan Maria ini bagaimana perpaduan mereka, coba saudara renungkan. Bagaimana Tuhan memakai Yusuf, bagaimana Tuhan memakai Maria. Tadi sudah saya katakan Yusuf melindungi Maria, Maria menghormati, menghargai Yusuf. Jadilah ini. Tuhan pakai keluarga ini, Tuhan percayakan untuk melahirkan, untuk merawat, menjaga, memelihara anaknya yang tunggal. Tidak main-main. Ya, kalau saudara bisa demikian, Tuhan pasti percayakan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan rumah tangga. Nah, saya tutup bagian ini dengan kita membaca Kolose pasal 3 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Coba saudara renungkan. 2 ayat ini direnungkan. Tuhan tidak banyak-banyak. Tuhan cuma minta 1 kepada istri, 1 kepada suami. Baik, yang kedua, kita mau melihat pesan Natal dari para gembala. Pesan apa yang disampaikan oleh para gembala? Yaitu kemurnian hati. Mengapa saya katakan kemurnian hati? Walaupun tidak tulis dalam Alkitab. Coba saya bawa saudara untuk membaca 1 ayat. Ini adalah perkataan berbahagia di bukit yang sangat terkenal. Salah satunya ini. Berbahagialah orang yang suci, murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dalam terjemahan baru suci, dalam terjemahan lama murni. Transparan, jernih. Kalau saudara membaca di kitab Wahyu, itu dikatakan di situ banyak kata transparan. Tahta Allah itu clear, transparan, kristal yang murni. Jadi saya bayangkan saudara ya, di sorga itu semuanya transparan. Saudara pernah enggak lihat ikan ya? Ada ikan kecil yang unik yaitu transparan. Jadi kita bisa lihat tulangnya dalamnya. Mungkin sudah pernah lihat ya. Nah, kira-kira begitu. Bisa sampai lihat dalamnya. Berdasarkan ayat ini saya percaya mengapa kok gembala. Gembala itu kan kaum marginal yang tidak diperhitungkan ya. Tetapi justru para gembala yang melihat malaikat, melihat bala tentara surga, bahkan melihat bayi Yesus. Mereka yang pertama melihat. Ini para gembala, mereka melihat malaikat. Lalu mereka melihat bala tentara surga memuji Tuhan. Dan mereka melihat bayi Yesus, melihat anak Allah yang lahir ke dalam dunia. Pasti mereka punya hati yang murni, bersih, jernih, terang. Dan saya katakan hati ini adalah hati seorang anak. Coba kita baca 1 ayat. Kita bandingkan dengan ayat ini, hampir sama. Matius 18 ayat yang ketiga. Ini perkataan Tuhan Yesus berkata demikian. Lalu berkata,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus tuh ngomong kalau sesungguhnya itu, tidak usah ngomong sesungguhnya itu sudah sungguh. Apalagi Tuhan Yesus ngomong sesungguhnya. Kalau kamu tidak bisa jadi seperti anak kecil, kamu nggak bisa masuk sorga. Yang mau melihat Allah adalah orang yang harus mempunyai hati yang murni. Ini hati seorang anak, saudara, hati yang murni ini. Makanya anak itu kalau tertawa, senang ya. Kalau sudah lihat bayi tertawa atau anak kecil tertawa itu, benar-benar tertawanya itu murni, saudara ya. Polos, kita lihat itu senang, seger. Ini yang saya rindukan dari Tuhan. Tuhan, murnikan hatiku. Karena saya berpikir kalau saya tidak murni, saya tidak bisa melihat Allah, saya tidak bisa masuk surga. Ini enggak main-main perkataan ini. Tuhan tidak sedang main-main dengan perkataannya. Bagaimana kalau kita enggak bisa murni? Enggak bisa seperti anak, hati yang polos, tulus. Tapi bagaimana Tuhan supaya hatiku jadi murni? Bagaimana kita memurnikan hati kita? Makin tua kita makin budak hati kita, saudara. Makanya waktu Tuhan Yesus nulis di tanah, ngomong, siapa yang tidak berdosa? Kamu yang pertama lempar wanita ini. Dikatakan satu persatu pergi, mulai dari yang tua sampai yang muda. Saudara bagaimana coba? Saudara beritahu saya bagaimana untuk memurnikan hati ini. Tidak ada lain cara, saya beritahu. Kecuali Roh Kudus, Roh Kudus dan Roh Kudus. Kecuali Roh Kudus membakar kita, Roh Kudus membersihkan hati kita. Tentu dengan pertolongan firman juga. Tapi terutama Roh Kudus memurnikan kita, hati kita terus semakin murni. Lewat penyembahan, lewat doa. Saya rasa di luar itu kayaknya belum ada cara lain. Tapi kita harus murni. Karena Tuhan ngomong bukan. Kalau kita nggak murni, kita nggak bisa melihat Tuhan. So itu saudara, inilah hal yang bisa kita pelajari dari kelompok gembala ini. Saudara. Bagaimana mereka mempunyai kemurnian hati. Itulah yang membuat mereka bisa melihat Allah. Allah datang, malaikatnya datang. Dan mereka melihat anak Allah yang tunggal itu. Dan pesan yang ketiga, kita mau belajar dari para Majus. Apa yang bisa saya simpulkan dari para Majus ini? Yaitu satu kata, semangat. Mengapa saya katakan demikian? Coba saudara bayangkan. Ini mereka ya orang yang cukup berada dan berpendidikan dan secara ekonomi mapan dan sebagainya lah. Dan mereka punya keinginan ketika mereka mempelajari dan lihat bintang, mereka tahu ini ada something ya, sesuatu yang besar terjadi. Lalu mereka berjalan mencari. Dan saudara harus tahu bahwa perjalanan itu bukan 1-2 jam, 1-2 hari. Tetapi itu perjalanan yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Mengapa saya katakan bertahun-tahun? Kalau saudara teliti, dikatakan orang Majus itu datang melihat Yesus. Yesus sudah di dalam rumah. Itu pertama, bukan di kandang. Ya, kalau kita lihat gambaran orang Majus datang ke kandang ya oke lah. Itu supaya indah. Ya, tapi kalau sudah teliti, Yesus bukan sudah di kandang. Sudah di rumah pertama. Kedua, mengapa Herodes membunuh 2 tahun ke bawah? Karena Herodes tanya, kapan kamu lihat bintang itu? Kan ditanya sama Herodes, kamu lihat bintang itu pertama kali munculnya kapan? Kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Oke, makanya dia berkata, bunuh semua yang 2 tahun ke bawah. Jadi mereka ini dari sejak bintang itu muncul, sampai mereka tiba di Bethlehem itu kurang lebih ya hampir 2 tahun saudara. Bukan perjalanan yang asal-asalan. Ini orang Majus dengan unta berbulan-bulan, pasti bukan perjalanan yang nyaman ini. Tapi mereka niat, nah ini, niatnya itu kok tidak tutup tengah jalan, sampai di tengah jalan mereka, ada sudahlah, kita udah capek ini, sudah tua, masih jauh, kapan sampai tidak tahu, aduh sudah, ayo balik, ayo mumpung belum tersesat. Bisa toh jadi, tapi mereka tidak demikian, mereka semangat, mereka terus, bahkan sampai keliru-keliru, ketemu dengan si Herodes itu. Mereka sudah keliru-keliru, masih terus mencari. Dengan satu tujuan, mereka ingin ketemu Tuhan. Mereka ingin menyembah Tuhan. Ini yang lebih unik lagi. Mereka datang itu cuma untuk apa sih? Mereka datang itu untuk membawa persembahan, bayangkan saudara.
sudah datang jauh-jauh, cuma tujuannya untuk memberi. Nah ini, untuk memberi. Nah ini menjadi catatan kita nih. Coba kita bayangkan dengan kehidupan kita lah sekarang. Kita datang ke gereja berapa lama? Mungkin ada yang jauh, tapi tidak sejauh ini. Kalau dibanding dengan orang Majus nggak ada bandingannya. Ayo kita semangat mencari Tuhan, saudara. Dan yang lebih hebatnya, saudara, orang Majus ini dia niat hanya untuk mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memberi sekali lagi, bukan untuk menerima. Banyak orang percaya niat mencari Tuhan, semangat karena apa? Karena punya masalah, gitu. Banyak orang ketika punya masalah, terus datang ke gereja, siang malam berdoa. Semua itu luar biasa semangatnya. Karena apa? Punya masalah. Karena apa? Minta tolong. Karena ada sesuatu yang diminta. Tapi orang Majus ini kebalikannya. Mereka tidak minta apa-apa. Mereka datang dengan penuh pengorbanan hanya untuk memberi. Mempersembahkan sesuatu. Menyembah. Nah ini yang harus kita teladani. Semangat ini. Makanya saya katakan pesan yang disampaikan oleh orang Majus satu adalah semangat. Perlu semangat. Mencari Tuhan perlu semangat. Amin, saudara. Tidak semangat, tidak mungkin. Ayo, kita semangat lagi ya. Doa malam perlu semangat. Amin. Ibadah semua perlu semangat. Ternyata mencari Tuhan itu perlu semangat. Nah ini, saudara, mari kita menteladani, menjadikan panutan ini. Bagaimana orang Majus ini, dia dengan semangat. Dia mau datang mencari Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kami datang untuk menyembah. Matius 2 ayat 2. Di mana raja yang baru lahir itu? Kami datang untuk menyembah. Bukan untuk apa-apa. Bukan untuk cari kedudukan. Bukan untuk cari muka kepada raja, tidak. Tapi kami datang untuk menyembah. Luar biasa. Dan Tuhan ingin kita punya semangat. Ya kita baca 2 ayat ini ya. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Ayo kita mau masuk tahun yang baru. Ingat dengan kita masuk tahun yang baru. Selangkah lagi kita lebih dekat dengan Tuhan. Kedatangan Tuhan makin dekat lagi 1 tahun. Kita justru harus makin memacu semangat kita. Jangan sampai kendor. Jangan sampai kedodoran. Ayo kita kembalikan itu semangat. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang spesialis untuk membangun semangat. Yesaya 40. Orang muda bisa lelah, bisa capek. Teruna-teruna, orang-orang yang gagah bisa lelah. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan memperoleh kekuatan yang baru. Mereka naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tinggi seperti Raja Wali. Mari kita masuk tahun yang baru ini dengan semangat yang baru. Nah, sebagai kesimpulan, Natal sudah berlalu. Tetapi biarlah semangat Natal tetap menyertai kita. Yaitu apa? Hubungan keluarga yang makin dibaharui. Hati yang semakin dimurnikan. Roh yang menyala-nyala untuk masuk di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.